Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam. Pendengar yang terhormat, hari ini saya Bambang Nur Alam Syalubis kembali menyapa Anda semua dalam acara Bincang Informasi ASN. Di sini saya tidak sendirian, ada empat narasumber cantik dan luar biasa yang akan menemani saya. Baik, saya akan sapa dulu satu persatu para narasumber saya ini. Yang pertama ada Ibu Ahsanat Hairunisa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Selanjutnya ada Ibu Anita Septiani. Apa kabar Ibu Anita? Alhamdulillah baik. Kemudian ada Ibu Niputu Reka Puspita. Apa kabar Ibu? Baik. Apa kabar Baik. juga Pak Bambang? Alhamdulillah baik. Dan yang terakhir narasumber saya ada Ibu Zahra Izzatur Rahim. Apa kabar Ibu Zahra? Halo Bapak, kabar saya baik. Bapak gimana? Iya, Alhamdulillah baik. Semoga nanti diskusi kita berjalan dengan lancar ya. Pendengar, saya telah bertegur sapa dengan para narasumber saya. Adapun topik bincang kita pada malam hari ini yaitu tentang manajemen ASN. Semoga bincang-bincang kali ini dapat menambah wawasan kita semua terkait manajemen ASN. Pertama sekali nih saya mau bertanya nih dengan Ibu Ahsanat Hairunisa. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan manajemen ASN itu, Ibu? Oke, saya izin menjawab ya Bapak. Seperti yang sudah saya pelajari sebelumnya, manajemen ASN itu intinya mengelola pegawai ASN untuk menjadikan ASN memiliki output yang profesional. Nah, yang ASN yang profesional itu yang seperti apa? Nah, tentu profesional yang dimaksud adalah ASN tersebut memiliki nilai dasar, kemudian memahami etika profesi, dan tentunya bebas dari yang namanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang tentunya hal ini tuh akan merugikan masyarakat kan ya. Nah, ASN di sini, kalau yang saya pahami kan intinya kita sebagai ASN berarti siap mengabdi kepada negara, ya. Namanya ASN, kita tuh kan pegawai negara yang siap melayani dengan baik, ya. Salah satu bentuk pelayanannya adalah berusaha untuk tidak merugikan masyarakat. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, tentunya dengan menerapkan manajemen ASN agar kita sebagai ASN bisa menjadi ASN yang baik dan profesional. Nah, intinya manajemen ASN itu bisa dikatakan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peran kita sebagai ASN agar menjadi ASN yang baik dan benar. Oke. Gitu. Berdasarkan informasi tadi nih yang Ibu berikan kepada kita semua, kira-kira Iya. asas apa saja sih yang mendasari manajemen ASN ini? Oke. Menurut sumber yang saya baca, asas-asas manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 10 poin. Yang pertama adalah kepastian hukum, kemudian profesionalitas, ada proporsionalitas, kemudian keterpaduan, ada delegasi, dan yang keenam adalah netralitas, kemudian akuntabilitas, efektif dan efisien, kemudian keterbukaan, dan yang terakhir itu adalah non-diskriminatif. Wah, ada 10 ya asas manajemen ASN. Iya. Bisa nggak sih Ibu jelaskan kira-kira maksud dari setiap poin yang ada di asas-asas tersebut? Oke. Oke, saya jelaskan ya untuk 10 poin yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah kepastian hukum. Ya, jadi eh, kepastian hukum ini maksudnya adalah prinsip yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan manajemen ASN. Jadi, kepastian hukum ini kan sudah ada dalam manajemen ASN. Kemudian kita pahami dan terapkan dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN. Kemudian yang kedua itu adalah profesionalitas. Nah, asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke poin pertama. Intinya seorang ASN perlu bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang ketiga itu adalah proporsionalitas. Nah,
Ini tuh maksudnya adalah bagaimana seorang ASN dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya. Kita perlu memahami tugas-tugas yang kita emban sebagai ASN sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan proporsi yang kita miliki. Begitu. Kemudian yang keempat adalah keterpaduan. Maksudnya apa? Nah, keterpaduan ini maksudnya adalah pengelolaan ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. Contohnya tuh seperti yang sedang kita lakukan nih, Latsar ya. Nah, jadi kan sebelum kita resmi, kan kita nih sekarang statusnya masih CPNS nih, kemudian resmi menjadi PNS, nah perlu melalui beberapa tahap. Salah satunya melakukan Latsar, yang tentunya Latsar ini dilakukan secara nasional. Dalam artian semua CPNS se-Indonesia wajib melaksanakan kegiatan ini sebelum resmi menjadi PNS. Begitu. Kemudian yang kelima itu ada delegasi. Nah, sebagian kewenangan pengelolaan pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian. Misalnya, kita sebagai dosen dalam pengaturan tugas dan kebijakan dosen nggak selalu semuanya terpusat ke pemerintahan, tapi pengelolaannya dilakukan oleh Kemendikbud gitu ya. Contohnya itu hanya salah satu contoh. Kemudian yang keenam ini kan netralitas. Nah, ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat. Ini kembali ke nilai berakhlak ya, seperti yang sudah dijelaskan di agenda 2. Nah, bahwa kita sebagai ASN harus menerapkan nilai berakhlak. Nah, contohnya seorang ASN tidak boleh berpihak pada salah satu calon atau partai pada saat pemilihan umum, gitu ya. Jadi ini juga diatur di manajemen ASN. Kemudian yang ketujuh adalah akuntabilitas. Ini juga sama sebenarnya berkaitan dengan nilai berakhlak. Bagaimana seorang ASN mempertanggungjawabkan segala tindakan dan perbuatannya kepada atasan, kemudian lembaga pembina, dan kepada publik. Contohnya kalau kita sebagai dosen ya berarti kita melaksanakan tupoksi kita sebagai dosen yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan baik. Jadi tidak asal-asalan ya dalam pelaksanaannya begitu. Kemudian yang kedelapan itu adalah efektif dan efisien ya. Asas efektif dan efisien dalam manajemen ASN berarti bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus dilakukan dengan efektif dan efisien ya. Misal kita bekerja di kecamatan ya yang mengurus KTP. Nah, kita berusaha melayani dengan membuat sistem SOP pengajuan KTP yang efektif dan efisien. Jadi tidak dengan menggunakan birokrasi yang ribet gitu ya. Nah, seperti yang sebenarnya udah sering lah kita temukan gitu di lapangan. Kemudian yang kesembilan itu adalah keterbukaan. Nah, jadi penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik, sehingga masyarakat yang kita layani tahu dan bisa menilai apakah seorang ASN tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak gitu ya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah non-diskriminatif. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita tahu ya gitu ya. Jadi dalam penyelenggaraan manajemen ASN kita tidak boleh membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Begitu Pak kira-kira. Baik. Iya, berdasarkan tadi apa itu yang disebut dengan manajemen ASN, kemudian asas-asas yang Ibu jelaskan, kira-kira nih Bu ya, poin-poin penting apa saja sih yang termaksud dalam manajemen ASN ini? Oke, sebenarnya poin-poinnya tuh ada 8 poin, tapi mungkin saya jelaskan hanya beberapa saja begitu ya. Untuk yang pertama itu poin-poin yang termasuk manajemen ASN ya. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan. Jadi manajemen untuk menentukan jumlah dan jenis jabatan ASN yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan organisasi yang efektif dan efisien. Contohnya ya pengadaan CPNS setiap tahun. Nah, itu ya salah satu contoh. Nah, itu juga pasti kan ada manajemennya gitu ya seperti apa. Nah, itu kan dijelaskan atau diterapkan di manajemen ASN. Kemudian yang kedua adalah pengadaan. Nah, pengadaan itu adalah kegiatan kebutuhan jabatan di instansi pemerintahan. Nah, ini hampir sama dengan poin pertama sebetulnya. Kemudian yang ketiga adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, salah satu contoh penguatan kerja, saya mengutip dari berita di salah satu berita di web ya.
Jadi berita tahun lalu, jadi pada tanggal 13 September, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas terkait RUU ASN di Istana Negara. Nah, pada saat rapat itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Abdullah Azwar Anas ya, menyampaikan bahwa ada perubahan mendasar terkait transformasi rekrutmen ASN dan jabatan ASN yang dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah ya, harus lincah dan kolaboratif gitu. Jadi ada Nah, itu kan ada manajemen ASN-nya ya di situ. Jadi Pak Anas bilang katanya selama ini kalau ada pensiun gitu ya, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara kadang-kadang ada guru yang misalnya ya contohnya ada yang meninggal begitu ya atau resign gitu sehingga terpaksa diisi dulu oleh guru honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Nah, jadi intinya hal-hal yang kayak gini tuh diatur sedemikian rupa dalam manajemen ASN sehingga terjadi penguatan budaya kerja begitu. Nah, itu yang kalau kita melihat apa berita-berita yang baru-baru ini gitu ya menilai manajemen ASN itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pengelolaan kerja. Jadi konsep manajemen publik ya. Jadi ini tuh maksudnya pengelolaan kerja ini adalah konsep manajemen publik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Contoh nih yang saya rasakan gitu ya. Dulu kalau pembuatan KTP di Bandung atau SKCK tuh kayaknya ribet banget gitu ya sampai harus minta tolong calo gitu saking ribetnya. Jadi yang penting beres aja gitu ya minta tolong ke calo padahal kan itu nggak boleh. Nah, tapi karena mungkin sudah ada manajemen ASN yang lebih baik begitu. Nah, sekarang tuh pengurusan seperti KTP dan SKCK itu jadi lebih mudah gitu. Nah, mungkin di apa? Kalau di sini tuh, oh iya, kalau di Disduk Capil gitu ya, contohnya gitu ya, pengurusan KTP di Bandung itu gampang banget dan sistemnya juga sudah banyak yang online, sehingga mempermudah orang yang nggak bisa datang langsung ke tempat, bisa bisa dilakukan secara online gitu ya pengurusannya. Nah, kalau nggak salah tuh udah ada aplikasi-aplikasinya begitu ya di HP dan menurut saya sih pembuatan pengurusan KTP secara online menggunakan aplikasi itu dan aplikasinya itu sudah user friendly gitu. Mungkin itu saja sih kalau untuk poin-poin sebenarnya masih ada lagi, cuman Baik. untuk mengefektifkan waktu saya jelaskan beberapa saja. Baik, wah cukup jelas ya pendengar Iya. uraian Ibu Ahsan Hairunisa terkait apa itu manajemen ASN, asas dan poin-poin penting dalam manajemen ASN tersebut. Selanjutnya nih, saya akan berdiskusi dulu dengan narasumber lain saya yaitu dengan Ibu Niputu Reka Puspita masih terkait dengan manajemen ASN. Namun kira-kira Ibu Niputu nih, di mana manajemen ASN ini dapat diterapkan? Oke, jadi pertama-tama mari kita mulai dari pemerintah pusat dulu ya. Di sini kementerian dan kelembagaan pemerintah, manajemen ASN itu berperan penting dalam pengelolaan pegawai negeri sipil. Mulai dari rekrutmen sampai dengan pengembangan karirnya itu semua dilakukan untuk apa sih? Untuk memastikan bahwa ASN ini mampu melayani masyarakat dengan baik. Selanjutnya kita beralih ke pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan juga kota. Jadi manajemen ASN ini juga diterapkan untuk mengatur pegawai yang menjalankan tugas pelayanannya dengan baik untuk pelayanan publik. Di sini kita bisa melihat bagaimana ASN dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Tidak hanya di pemerintahan, tapi manajemen ASN juga diterapkan di lembaga pendidikan nih, Hmm. khususnya di universitas seperti kita, di universitas dan institusi pendidikan lainnya, pengelolaan dosen dan staf administrasi itu cukup krusial. Untuk apa? Untuk mendukung pendidikan yang berkualitas. ASN di bidang ini bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Kita juga tidak boleh nih ada eh, lupa gitu, lupa terkait dengan sektor layanan publik. Nah, di berbagai institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat, seperti adanya rumah sakit, lembaga sosial, dan sebagainya, manajemen ASN ini memastikan bahwa pegawai ditetapkan itu menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar yang sudah ada, sehingga layanan yang diberikan bisa lebih maksimal dan juga optimal.
Lalu terakhir kita bisa melihatnya pada pengawasan dan penegakan hukum. Jadi di lembaga ini manajemen ASN berperan dalam mengawasi kinerja pegawai untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Ini penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Gitu. Wah, luar biasa penjelasan Ibu nih, Putu. Cukup lengkap ya, Bu, tentang gimana manajemen ASN ini dapat diaplikasikan. Selanjutnya nih, mau bertanya dulu ke Ibu Anita nih saya nih. Siapa ya, Bu, ya kira-kira yang harusnya menerapkan manajemen ASN ini? Baik, terima kasih Pak Bambang. Izin menjawab ya. Seperti yang kita tahu, siapa sih yang harus menerapkan manajemen ASN? Nah, di Indonesia sendiri itu ada dua ya. Ada pertama itu ada PNS dan yang kedua ada P3K. Nah, PNS itu apa? PNS itu adalah pegawai negeri sipil, di mana PNS ini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Itu pengertian untuk PNFK. Nah, P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi, di mana P3K ini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Jadi itu bedanya antara P3K sama PNS ya. Jadi kalau P3K itu ada jangka waktu tertentu gitu. Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Ya, kurang lebih gitu, Pak. Baik, ternyata ada dua ya yang melaksanakan manajemen ASN ini. Yang pertama ada PNS, kemudian ada P3K. Selanjutnya nih, saya mau beralih dulu nih ke Ibu Zahra nih. Bagaimana analisis pemahaman Ibu terkait manajemen ASN ini? Kan kalau terkait manajemen ASN itu kan aspeknya sebenarnya ada banyak ya. Jadi kita membahas meliputi ada kedudukan dan peran ASN, kemudian juga ada hak dan kewajiban, kode etik, terus juga ada sistem merit ya, yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi seseorang, terus juga ada pengelolaan ASN, terkait kontrak kerja gitu kan, jabatan gitu. Jadi semua hal-hal teknis yang berkaitan dengan ASN itu merupakan bagian dari manajemen ASN gitu. Nah, apa sih manajemen ASN ini diterapkan? Sebenarnya dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan penting nih yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu biasanya. Begitu. Jadi ada waktu-waktunya gitu ya, Bu. Misalnya, Bu, Iya betul. seperti apa, Bu, kira-kira eh, pelaksanaannya ini? Oke. Salah satu contoh sederhananya mungkin terkait rekrutmen ASN ya. Tadi juga udah sempat disinggung kan di awal sama Bu Asonat. Jadi kalau suatu instansi itu membutuhkan pegawai baru karena misal tadi ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada juga yang resign gitu. Kemudian atau juga bisa di instansi tersebut ada pengembangan unit kerja baru atau juga ada perubahan proses kebijakan gitu yang bisa mempengaruhi kebutuhan untuk menambah tenaga kerja. Nah, proses rekrutmen ini juga perannya besar banget ya di dalam manajemen ASN gitu karena bisa menunjang kinerja ASN juga gitu dan rekrutmen ini pasti ada tahap-tahapannya di dalam perencanaan misalnya akan ada proses analisis kebutuhan kemudian persetujuan anggaran eh, mekanisme pelaksanaan rekrutmennya seperti apa gitu sampai akhirnya ke pengumuman dan penempatannya gitu. Oke. Itu kan contoh salah satu sifatnya dalam bentuk kepegawaian ya, Bu ya. Jadi Betul. kalau dia yang bersifat sumber daya manusia itu yang kira-kira manajemen ASN-nya itu yang diterapkan gimana? Jadi kalau dalam kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan kompetensi sih Pak, kompetensi ASN sih Pak. Jadi ini juga menurut saya berkaitan dengan sistem merit tadi ya, di mana kebijakan dan manajemen ASN ini akan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
seseorang gitu yang dinilai secara adil dan wajar. Nah, jadi pengembangan kompetensinya adalah upaya penerapan manajemen ASN supaya bisa meningkatkan kinerja dan kompetensi kita sebagai ASN begitu. Bentuk kegiatannya ini bisa macam-macam, bisa berupa pelatihan, apakah pelatihan dasar atau lanjutan gitu, atau mungkin terkait isu-isu yang lebih spesifik gitu kan. Bahkan juga seperti yang sedang kita alami sekarang gitu kan, melalui Latsar ini kan pada dasarnya kita lagi menjalani proses manajemen ASN ya. Jadi kita digodok oleh ASN-ASN senior gitu supaya punya bekal untuk nantinya kita bisa meningkatkan kinerja kita sebagai ASN dan bisa secara efektif bertugas memberikan pelayanan kepada publik. Baik, benar sekali. Kira-kira Bu, sebagai SDM baru nih ya, kita semua sebagai SDM baru di ASN, proses-proses pelatihan seperti ini berperan besar nggak sih dalam konteks manajemen ASN? Betul, sangat berperan besar gitu ya, karena pelaksanaan pengembangan kompetensi pada ASN juga ada dasar hukumnya nih, Pak. Hmm. Jadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini terkait manajemen PNS. Jadi itu semua mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Wah, lengkap ya dasar hukumnya, aturan dan semua ada ya Mbak ya. Iya betul, jadi luas banget sebenarnya kalau kita bicara soal manajemen ASN. Baik, terima kasih Ibu Zahra. Sedikit nih saya kembali ke Ibu Anita nih. Mengapa kira-kira manajemen AS ini perlu dilaksanakan kira-kira? Baik, Pak. Terima kasih izin menjawab. Jadi, seperti yang kita tahu ya, aparatur sipil negara atau ASN itu memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa sumber yang saya baca gitu ya, ASN itu saat ini sudah tidak lagi berorientasi untuk melayani atasan, tapi lebih melayani publik gitu, seperti itu. Maka untuk menjamin penyelenggaraan tugas tersebut agar dapat berdaya guna dan hasil guna, manajemen ASN ini perlu diarahkan untuk apa? Pertama, untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga diharapkan ASN mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran instansi atau organisasi. Kemudian yang kedua, untuk menilai kinerja ASN, baik itu PNS atau P3K. Di penilaian kinerja pegawai sipil ini merupakan salah satu faktor penting nih dalam sistem manajemen kinerja PNS. Penilaian kinerja tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem manajemen PNS. Nah, hasil penelitian ini tuh memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai dasar untuk pengembangan karir PNS, baik itu mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi. Kemudian untuk manajemen talenta, gitu. Kinerja pegawai itu bisa menjadi salah satu dasar penempatan talent, gitu. Kemudian ada tunjangan kinerja, ada penghargaan, pemberian penghargaan berdasarkan pada penelitian kinerja yang objektif. Kemudian juga ada sanksi, penilaian kinerja PNS yang tidak mencapai target, contohnya gitu. Nah, adanya penilaian kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS yang pada akhirnya dapat mencapai target kinerja dari instansi tersebut. Tuh. Kemudian yang ketiga, untuk meratakan jumlah ASN di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya saat ini kan mungkin terjadinya ketimpangan ya, kebanyakan itu ASN banyak berada di kota-kota yang lumayan besar gitu, sementara di daerah-daerah itu kurang gitu. Nah, maka eh, ini tuh biasanya terjadi ketika pas ASN itu sudah ditempatkan di satu daerah yang selama berapa lama kemudian mereka mengajukan untuk mutasi. Nah, karena adanya hal ini pemerintah membuat kebijakan gitu agar mereka melakukan membuat kontrak untuk bekerja selama berapa lama di suatu tempat tersebut gitu agar terjadinya pemerataan jumlah ASN di Indonesia gitu. Kemudian yang terakhir ada manajemen ASN sebagai upaya perwujudan ASN gitu. Sesuai dengan visi ASN 2045 ya gitu. Apa ya, ASN masih pemasangan terdapat gitu dua pilar utama yang menjadi arahan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia gitu. Salah satunya adalah dengan pembangunan sumber daya manusia.
yang berkualitas gitu. Jadi demi terciptanya ASN yang berkualitas itu salah satunya adalah dengan diterapkannya manajemen ASN untuk saat ini gitu. Mungkin itu yang dari beberapa sumber yang saya dapatkan gitu, mengapa kita perlu menerapkan manajemen ASN. Jadi pada intinya manajemen ASN itu lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kurang lebih itu, Pak. Benar sekali. Terima Hmm. kasih Ibu Anita. Maaf. Selanjutnya nih, terakhir nih untuk Ibu Niputu nih. Bagaimana sih sebenarnya cara yang paling efektif untuk menerapkan si manajemen ASN ini, Ibu? Oke, jadi langkah pertama dalam penerapan manajemen ASN ini itu dengan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini mencakup analisis kebutuhan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Jadi dengan perencanaan yang matang, kita dapat memastikan bahwa setiap posisi terisi oleh individu yang tepat dan juga kompeten. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya itu ada rekrutmen dan juga seleksi. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem yang adil untuk memilih calon ASN. Metode seleksi yang tepat akan membantu menemukan talenta terbaik yang sesuai dengan visi dan misi dari organisasi itu sendiri. Setelah pegawai terpilih, penting untuk fokus pada pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan yang sesuai akan meningkatkan kompetensi ASN, sehingga mereka dapat menjalankan tugas yang lebih baik. Pelatihan ini bisa berupa macam-macam, seperti workshop, seminar, atau pendidikan lanjutan. Selanjutnya, kita juga harus menentukan adanya sistem penilaian kinerja yang lebih jelas dan objektif. Penilaian yang baik memungkinkan ASN untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif atau membangun, sehingga memberikan pengakuan bagi pengembangan karir di masa depan. Jangan lupa juga pentingnya kesejahteraan pegawai. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memberikan fasilitas yang memadai tentu akan meningkatkan motivasi ASN. Kesejahteraan yang baik akan berdampak positif pada produktivitas dan loyalitas dari pegawai ASN itu. Kemudian kita juga harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam semua proses manajemen ASN tentunya. Jadi setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan dan informasi mengenai kebijakan itu harus disampaikan secara terbuka kepada semua pegawai. Jadi ini akan membangun kepercayaan antara manajemen dan juga ASN itu sendiri. Terakhir, penting untuk membangun budaya kolaborasi antar departemen yang akan menciptakan sinergi yang positif, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan nantinya akan menciptakan inovasi-inovasi baru. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menerapkan manajemen ASN yang lebih efektif dan efisien. Jadi perlu diingat, ASN yang baik adalah kunci untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa sekali penjelasan narasumber saya tentang manajemen ASN. Jadi, manajemen ASN ini sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti itu di kesimpulannya. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk seluruh narasumber saya. Ada Ibu Ahsona Hairunisa, terima kasih banyak Ibu. Ada Ibu Zahra Izzatur Rahim, terima kasih. Ada Ibu Anita Septiani, terima kasih banyak. Dan ada Ibu Niputu Reka Puspita. Baiklah para pendengar. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Semoga kita masih bisa berbincang-bincang tentang hal-hal yang masih hangat di kalangan para ASN. Saya sudahi pertemuan, perbincangan, dan perdiskusian pada hari ini. Saya Bambang Nur Alam Syalubis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam.